Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Mark Weinberger, dia berusia 41 tahun saat kejadian, dan dia adalah seorang dokter dan juga telah menikah dengan seorang wanita cantik. Istrinya itu, dia bernama Michelle Kramer, yang berusia 30 tahun. Suatu hari, Mark dan Michelle berlibur ke sebuah pulau kecil yang ada di wilayah Gracia, dan mereka saat itu menggunakan kapal pesiar pribadinya untuk merayakan ulang tahun Michelle yang ke-30 tahun. Pada tanggal 21 September di tahun 2004, pada pukul 6 pagi, Michelle bangun hari itu, namun tidak melihat suaminya di ranjang. Dia pikir suaminya sudah keluar untuk lari pagi dan Michelle pun ganti baju lalu segera mencari suaminya di jalan. Pulau itu sangat kecil dan tidak banyak tempat untuk mereka keluar, maka Michelle mencari di sekitar pulau itu sambil menanyakan kepada orang-orang sekitar. Setelah berjam-jam Michelle tidak menemukan suaminya, kini dia mulai panik karena dia takut jika suaminya mendapat masalah di sana. Ketika Michelle bertanya kepada Lupo, yaitu kapten kapal tersebut, kapten itu mengatakan bahwa Mark sedang menyiapkan pesta dan dia akan kembali sebelum matahari terbenam. Michelle kini mengingat perkataan Mark malam sebelumnya, di mana Mark menanyakan apakah Michelle benar-benar mencintainya. Dan ketika Mark mendengar bahwa Michelle benar-benar mencintainya, Mark mengatakan bahwa dia akan menyiapkan pesta termeriah yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Mark malam itu berjanji akan memanggil semua artis ternama untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Bagi Michelle, perkataan Mark itu bukanlah hal yang baru karena Mark seringkali memberikan surprise yang tak terduga. Mark akan membelikan perhiasan dan barang-barang yang sangat mahal untuk istrinya Michelle. Mark adalah seorang milioner yang berprofesi sebagai dokter bedah dan dia berasal dari wilayah Indiana. Sedang Michelle, dia lahir di wilayah Chicago dari keluarga biasa dan sebelum Michelle menikah dengan Mark, dia adalah wanita pekerja keras. Menurut Michelle, saat dia berusia 25 tahun, dia bertemu dengan Mark di Chicago dan menurut Michelle, Mark adalah pria yang sangat karismatik dan dia juga sangat penyayang. Setelah berkenalan selama seminggu, Mark mengajak Michelle untuk pergi ke Miami dengan kapal pesiar miliknya. Keluarga Michelle sangat mendukung hubungan anaknya dengan Mark karena mereka pikir Mark lebih dewasa dan juga sudah mapan secara finansial. Maka mereka percaya bahwa Michelle akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Mereka pun menikah di gereja kecil di Italia dan setelah pernikahan itu, kehidupan Michelle berubah bak layaknya seorang putri dalam dongeng. Setelah selama 12 jam Michelle menunggu Mark, namun Mark tidak kembali, Michelle kini menanyakan lagi kepada kapten kapal kemana sebenarnya Mark pergi. Kapten itu menyuruh Michelle untuk duduk dan di sana dia mengatakan bahwa Mark telah pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Michelle di sana sangat syok dan Lupo mengatakan bahwa Mark baru saja menelponnya dengan nomor yang ada di wilayah Gracia. Michelle pun langsung menelpon Mark menggunakan handphone Lupo dan di saluran telepon itu, Mark pun menjawab panggilan Michelle. Namun setelah Mark mendengar suara Michelle, dia langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, Michelle menghubungi asisten Mark yang ada di klinik di wilayah Indiana, dia bernama Suzette Dunnington. Suzette mengatakan bahwa Mark baru saja menelponnya dan menanyakan tentang pekerjaannya di klinik, seperti hari-hari biasanya. Michelle tidak dapat mencerna dengan kenyataan yang baru saja Mark berikan kepadanya, kenapa dia harus pergi meninggalkannya begitu saja, sedang dia dengan orang lain seperti tidak terjadi sesuatu. Menurut Michelle, hubungan mereka baik-baik saja dan mereka juga tidak pernah punya masalah atau tidak pernah juga ada pertengkaran. Bahkan Mark selalu menyanjungnya sebagai istri yang baik dan dia adalah istri idamannya. Michelle kini mulai berpikir dengan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya Mark.
Mark tidak banyak menceritakan tentang masa lalu atau pekerjaan, bahkan tentang keluarganya. Maka dengan hilangnya Mark, kini Miss Sally ingin melakukan investigasi sendiri untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah dia nikahi. Miss Sally mulai mencari dokumen file yang ada di klinik milik suaminya, dan di sana dia mendapatkan beberapa file tuntutan dari pasiennya setahun sebelum Mark menghilang, di mana suaminya dituntut melakukan pembedahan yang tidak seharusnya dilakukan pada pasien. Miss Sally di sana masih menduga bahwa itu adalah ulah pasiennya saja yang hanya akan menghancurkan karir suaminya, atau pasien itu ingin mendapat ganti rugi yang lebih besar dari klinik suaminya. 6 hari setelah Mark tidak kembali pulang, kini Miss Sally memutuskan untuk kembali ke Chicago. Miss Sally memeriksa daftar panggilan handphone Mark dan di sana dia menemukan Mark seringkali menelpon ke area New York. Miss Sally lalu menghubungi nomor tersebut dan ternyata nomor itu milik seorang pria penjual diamond. Pria itu mengatakan bahwa Mark sering datang ke New York hanya untuk membeli diamondnya dan itu dia lakukan pada waktu jam makan siang. Biasanya Mark akan menggunakan jet pribadinya dari wilayah Indiana dan dia akan terbang di hari yang sama. Miss Sally sangat terkejut dengan perkataan pria itu karena Mark tidak pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Sedikit informasi, biasanya diamond adalah kurensi untuk para kriminal menukarkan uang mereka tanpa jejak. Miss Sally terus mencari sesuatu di dalam kantor suaminya dan di sana dia menemukan sobekan kertas dari mesin. Miss Sally menyusun kertas-kertas itu untuk mencari tahu dokumen apa yang sudah suaminya hancurkan. Ternyata di sana ada kertas yang dituliskan oleh Mark dan di sana Mark menulis nama hotel yang ada di kota Paris. Tanpa pikir panjang, Miss Sally pun langsung terbang ke kota Paris untuk menuju ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel itu, resepsionisnya mengatakan bahwa benar Mark telah membooking hotel tersebut, namun Mark sudah check out sehari sebelum Miss Sally datang. Resepsionis itu juga mengatakan bahwa Mark setiap malamnya duduk di bar dan menikmati minuman dan makanan di hotel tersebut. Dan menurut orang-orang di sana, Mark sendirian tanpa ditemani siapapun. Miss Sally baru menyadari bahwa Mark dia memang pergi dengan kemauannya sendiri dan dia tidak melarikan diri karena suatu bahaya atau karena suatu ancaman. Namun yang Miss Sally masih tidak terima, kenapa Mark harus melakukan itu di belakangnya, padahal selama ini mereka tidak pernah punya masalah. Miss Sally masih ingin mencari tahu apa alasan Mark meninggalkan dirinya. Perawat dan asisten Mark di klinik tersebut juga mengalami hal yang sama seperti Miss Sally karena di klinik itu sudah banyak pasien yang menunggu Mark dan Suzette pun tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kepada para pasien kenapa Mark meninggalkan klinik tersebut. Suzette menelpon Mark selama 24 jam selama berhari-hari, bahkan Suzette dia hampir selama itu tidak tidur hanya untuk mencari tahu keberadaan Mark. 2 minggu setelah Mark pergi meninggalkan Miss Sally, 2 pria asing kini muncul di klinik milik Mark. Dan 2 pria asing itu adalah pihak dari bank. Di sana 2 pria itu mengatakan kepada Suzette bahwa hingga sore itu, jika Mark tidak menghubungi pihak bank, maka klinik tersebut akan mereka tutup. Karena ternyata Mark telah mengambil uang dari bank dan klinik tersebut dia jadikan sebagai jaminan. Hari itu klinik Mark juga 40 pegawai di dalamnya dikeluarkan secara paksa dan klinik tersebut akhirnya ditutup secara paksa oleh pihak bank, sedang keberadaan Mark masih belum ada yang mengetahuinya. Mark diketahui telah membangun klinik tersebut selama 2 tahun sejak tahun 2002 dan dari klinik itu Mark telah mengantongi jutaan dolar dari pasiennya. Mark memilih tempat yang sangat spesifik untuk mendirikan kliniknya, yaitu di dekat sebuah pabrik yang bernama Gary, dan pabrik tersebut diketahui sangat berpolusi. Dan Mark adalah dokter satu-satunya ahli sinus yang ada di wilayah tersebut. Mark juga memilih tempat tersebut karena pekerja di pabrik itu, mereka semua memiliki asuransi kesehatan. Maka Mark sudah menargetkan dan menyusun semuanya dengan sangat rapi.
Mark juga telah mengantongi beberapa diploma dari beberapa universitas hingga akhirnya dia menjadi dokter spesialis. Dari klinik itu, setahunnya Mark dapat mengantongi uang sebesar 14 juta dolar. Maka itu, dia memiliki kehidupan yang sangat mewah bersama dengan istrinya Miseli. Miseli mengatakan bahwa suaminya memiliki 5 rumah mansion di pinggir pantai dengan 3 sopir pribadi yang berbeda. Dan juga Mark memiliki tukang pijat terapi pribadi. Menurut Miseli, mereka juga memiliki kapal pesiar yang terparkir di sebelah kapal Bill Gates. Mark juga memiliki private jet yang akan mengantarkan dirinya mengelilingi negara Amerika Serikat. Miseli sama sekali tidak tahu kesibukan Mark di kantor atau di klinik tersebut karena Miseli sibuk dengan kehidupan glamornya sebagai princess. Kini setelah klinik itu ditutup, Miseli baru tahu malpraktek di klinik suaminya bukan hanya gosip belaka. Seorang pengacara dari Indiana telah mengajukan komplain ke pengadilan tentang Dr. Mark dari kliniknya di tahun 2002. Pengacara itu mendapat pengaduan dari pasien Mark yang dimana Mark menyarankan kepada mereka untuk melakukan operasi bedah walaupun sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Bahkan mereka yang tidak punya penyakit sinus pun oleh Dr. Mark, mereka didiagnosis dengan sinus kronis. Hingga akhirnya mereka diharuskan menjalani operasi. Mark mengambil kepercayaan pasiennya tersebut agar mereka membayar lebih mahal dan kebanyakan pasiennya pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Mark. Hingga pasien tersebut banyak yang mengalami komplikasi. Di klinik itu, Mark akan melakukan 10 kali operasi setiap harinya kepada pasien dan setiap pasien mereka akan membayar sekitar 10 hingga 30 ribu US dollar. Mark akan membutuhkan waktu selama 20-30 menit saja untuk melakukan operasi pada setiap pasien. Sebulan sebelum Mark menghilang, seorang dokter yang bernama Stan Kiwis, dia telah menghubungi pihak medical center yang telah memberikan izin kepada dokter di wilayah itu. Dr. Stan Kiwis menyuruh mereka untuk melakukan pengecekan kepada Dr. Mark dan juga ke dalam kliniknya. Dan setelah mendapat laporan tersebut, pihak medical center akhirnya mendatangi klinik Mark. Setelah itu, Mark mulai kebingungan akan berbuat apa, namun dia hanya mengatakan kepada istrinya bahwa dia sangat capek di tempat kerjanya. Ternyata pasien Mark yang bernama Phyllis Barnes, dia meninggal dunia akibat dioperasi oleh Mark, dan itu membuat Mark semakin panik dengan tekanan dari semua pihak. Mark menurut Miseli dia mulai mengkonsumsi alkohol di rumah dan mulai merokok di luar, dan menurut orang-orang yang mengenal Mark, dia adalah pria yang sangat pintar. Sejak kecil, dia selalu mendapat prestasi dan memiliki kehidupan yang sehat. Phyllis memiliki sinus sejak lama dan dia selalu batuk karena dia adalah perokok berat. Namun di tahun 2001, Phyllis mendatangi klinik Mark dan dia mulai berkonsultasi. Mark tidak melakukan tes CT atau mengeceknya terlebih dahulu, namun Mark langsung ingin melakukan tindakan operasi. Dan di sana, Phyllis dimintai untuk membayar beberapa ribu US dollar untuk operasi sinusnya. 20 menit kemudian Phyllis keluar dan sudah menjalani operasi, namun sebulan kemudian keadaan Phyllis masih tetap sama. Dan 2 bulan kemudian Phyllis mengalami komplikasi hingga suatu malam, anak Phyllis yang bernama Shawn melihat ibunya tidak bisa bernafas. Malam itu, Shawn menelpon bantuan darurat dan membawa ibunya ke rumah sakit dan selama seminggu, Phyllis dalam keadaan koma. Ternyata setelah dilakukan tes, Phyllis tidak memiliki penyakit sinus, namun dia memiliki kanker stadium 4 dan kanker itu ada di tenggorokannya. Setelah Phyllis menjalani kemo dan berhasil pulih, akhirnya dia meninggal pada tanggal 16 September di tahun 2004. Dan setelah Mark mendapat kabar bahwa Phyllis meninggal, seminggu kemudian Mark menghilang tanpa jejak. Di bulan Februari di tahun 2004, 2 bulan setelah Mark menghilang, Miseli menemukan bahwa Mark masih menggunakan kartu kreditnya. Miseli terus mengawasi kemana Mark pergi dan apa yang dia beli dari kartu kredit tersebut.
Suatu hari Miseli mendapat notifikasi bahwa Mark menggunakan kartu kreditnya untuk membeli tiket kereta di kota Paris. Dan Miseli tanpa pikir dua kali, dia langsung terbang ke kota Paris untuk mencari keberadaan Mark. Mark saat itu melarikan diri ke negara Prancis dan dia tinggal di kota Riviera dengan hasil uang malprakteknya. Namun ketika Miseli sampai di kota Paris, dia tidak dapat menemukan Mark karena Mark berhenti menggunakan kartu kredit tersebut. Mark telah mengambil semua uang dari kliniknya, lalu dia menukarkannya dengan diamond. Dan Miseli juga baru sadar bahwa tabungannya kini sudah kosong dan tidak ada sisa uang di sana. Ternyata Miseli selama ini dilarang untuk membeli aset properti atas namanya, dan ternyata semua rumah, mobil, dan kapal pesiar itu hanyalah mereka sewa. Setelah Mark menghilang, Miseli tidak lagi punya tabungan hingga suatu hari Miseli mandi dengan air panas dan air panas itu berubah menjadi dingin karena aliran listrik terputus di rumah itu. Di tahun 2005, Miseli sudah tidak punya apa-apa lagi dan Miseli kini memutuskan untuk mengajukan surat perceraian pada suaminya. Beberapa tahun kemudian, Miseli masih belum mendapat informasi tentang di mana keberadaan Mark. Pada bulan Desember di tahun 2006, pengadilan di wilayah Indiana berhasil mengumpulkan semua bukti untuk membawa Mark ke pengadilan. Di sana Mark didakwa dengan 22 dakwaan, tindakan penyalahgunaan izin praktek, penipuan dan juga penyalahan asuransi kesehatan. Wajah Mark kini berada di Interpol, database kriminal Amerika, dan juga di seluruh dunia. Investigasi awal mengatakan bahwa Mark berada di negara Cina, Puerto Rico atau di negara Israel. Namun selama bertahun-tahun, Mark tidak menunjukkan signal tentang di mana keberadaan aslinya. Dan kemungkinan dia sudah memiliki identitas baru atau merubah penampilan wajahnya. Seorang wanita yang bernama Monica, dia adalah pemilik toko kecil, dan suatu hari Monica bertemu dengan pria yang sangat karismatik. Pria itu mengatakan bahwa dia berasal dari kota New York dan dia bernama Mark. Mark dan Monica memiliki koneksi yang sangat cepat hingga akhirnya mereka menjalin hubungan dekat. Mark mengatakan bahwa dia duda tanpa anak dan sudah pensiun dan dia memiliki uang yang cukup untuk dia hidup di luar seumur hidup. Mark dan Monica memiliki koneksi yang sangat cepat hingga akhirnya mereka menjalin hubungan dekat. Monica saat itu memiliki hobi dan aktivitas di luar rumah dan Mark sepertinya juga ingin menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk bercengkrama dengan alam karena dia tidak akan mungkin berbaur dengan orang di publik. Mereka berdua memiliki aktivitas bersama-sama dan akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Monica ternyata adalah wanita trans dan Mark setelah mengetahui hal tersebut, dia pun menerimanya dengan baik. Setahun lebih Mark dan Monica hidup bersama, namun di tahun 2009, Mark mengatakan kepada Monica bahwa dia ingin menghabiskan waktunya, kini hidup hanya dengan alam. Dia tidak mau lagi tinggal di dalam rumah Monica, namun Mark akan mendirikan tenda di atas gunung atau di daerah terpencil dan di sanalah Mark akan mulai kehidupan barunya. Saat itu musim dingin tiba dan Mark memutuskan untuk tinggal di dalam tenda yang ada di lereng gunung Italia. Monica sangat khawatir karena di sana sering terjadi badai salju, namun Mark sepertinya sudah tidak peduli lagi. Yang dia inginkan hanya untuk menikmati hidupnya bersama dengan alam. Monica mengirimkan makanan dan barang yang Mark butuhkan di sana dan Mark sama sekali tidak pernah ke publik selama itu. Dan menurut Monica, Mark sangat enjoy menikmati hidupnya. 3 bulan setelah Mark memutuskan untuk tinggal di tenda, teman Monica menelpon rumahnya dan dia mengatakan bahwa Monica akan mendapat masalah besar. Teman Monica mengatakan bahwa Mark bukan seperti apa yang dia katakan. 4 tahun lebih Mark dalam pelariannya dan kini Monica tahu siapa sebenarnya dirinya. Monica langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan di mana keberadaan Mark. Hari itu di sana sedang ada badai salju dan cuaca juga sangat buruk, namun polisi lokal memutuskan untuk menjemput Mark hari itu.
Setelah mereka menemukan tenda Mark di sana terlihat sangat tenang dan juga sangat kooperatif dengan polisi. Ternyata di sana Mark tidak memiliki satu kartu identitas pun, dan jika dia meninggal di sana, tidak akan ada orang yang tahu siapa sebenarnya Mark. 6 bulan setelah penjemputannya hari itu, di bulan Januari di tahun 2009, pemerintah Italia mengatur ekstradisi Mark untuk dikirim ke negara Amerika. Miceli langsung mendapat kabar tentang kedatangan Mark ke negara Amerika dan dia juga mengikuti kasus tersebut. Mark langsung dimasukkan ke sel tahanan dan kasus Mark membutuhkan selama bertahun-tahun untuk membawanya ke pengadilan. Di bulan Maret di tahun 2011, kasus kematian Phyllis Barnes akhirnya masuk ke pengadilan. Dan di pengadilan itu, Mark menolak semua tuduhan. Di sana hakim menyatakan Mark bersalah dan Mark diharuskan membayar denda sebesar $13 juta untuk kematian Phyllis Barnes. Mark juga harus membayar denda kepada para pasien lainnya sebesar $55 juta. Namun di akhir persidangan, hakim hanya menjatuhi hukuman kepada Mark selama 4 tahun penjara. Dan setelah dilakukan persidangan ulang, akhirnya Mark dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Mark telah dinyatakan bebas di bulan Januari di tahun 2015 lalu. Pasien dan Miceli tidak terima dengan hukuman tersebut, namun menurut hakim, hukuman 7 tahun itulah yang pantas untuk diterima oleh Mark. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.